kita merupakan sekolah tinggi terbaik Kang, Jawa Barat Banten. Ya, Oke. dan alhamdulillah karena kita termasuk yang terbaik, kita di-ACC untuk naik ke institut ya. Nah kebetulan di ITG sendiri kita ada 5 prodi Kang. Ya ada teknik industri, ada teknik informatika, sistem informasi, teknik sipil dan arsitektur. Harapan saya sebagai bagian dari ITG tentunya ya, semoga ITG jadi lebih besar ya tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga ITB juga bisa memberikan kontribusi lebih masyarakat tentunya. Kalau kita udah punya niat sih menurut saya belajar itu ya menguasai sesuatu itu bisa gitu ya. Jadi menurut saya there's no impossible things ya. Nggak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Yang membuat satu sulit itu adalah our mindset sebenarnya. Ketika kita menganggap itu sulit, ya pasti sulit. Ketika kita menganggap itu gampang, ya pasti otak kita memprosesnya itu gampang sih. That's based on our mindset sebenarnya gitu. Bagi yang sedang belajar bahasa Inggris, lagi berjuang bahasa Inggris, jangan pernah menyerah ya. Kata Mr. Sajidin nih ya, study is painful katanya, but being stupid is more painful kan gitu ya. Ya, karena belajar itu menurut saya sih memang sakit ya, menyakitkan gitu ya. Tapi kan kita bisa merasakan manfaatnya kan nanti gitu ya. Ya, knowing everything is one of the happiness kan. Guru ataupun dosen ya istilahnya mah pengajar lah gitu, mendapatkan kesejahteraan yang ya harus yang benar-benar gitu ya, kayak dokter atau kayak apalah yang tadi disebutkan. Halo teman-teman Primary List, hari ini kita senang sekali karena kedatangan seorang teman, lebih tepatnya dosen dari ITG ya, dengan Kang Reski Ramadhani. Ya. Apa kabar Kang Reski? Ya, sehat. Kang Redek, gimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah juga. Kang Reski nuhun nih untuk waktunya ya. Istilahnya kita akan ngobrol-ngobrol ke depan ya terkait mungkin apa dunia dosen, kemahasiswaan dan seterusnya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, boleh perkenalan dulu Kang Reski, lagi sibuk apa, di ITG ngajar apa dan seterusnya, silakan. Ya, jadi perkenalan sama semuanya, sama saya Reski Ramadhani. Jadi biasanya sih orang-orang manggilnya Pak Reski, Mr. Reski lah ya. Jadi saat ini saya sebagai dosen di Institut Teknologi Garut. Jadi yang saya ajar itu adalah bahasa Inggris ya. Saya ngajar di MKDU, jadi mata kuliah umum lah bahasa Inggris. Jadi selain sebagai dosen, saya juga sebagai ketua lembaga bahasa, dan tepatnya sih nggak bahasa aja ya sebenarnya, pengembangan pendidikan bahasa dan MBKM. Jadi memang karena masih ada kebijakan Pak Nadiem ya, jadi kebetulan di lembaga saya itu dilengketkan lah yang MBKM ini. Tapi sebenarnya berubah menteri, berubah lagi sekarang. Jadi MBKM udah hilang lagi sekarang. Nggak tahu nih ke depan apakah dikti berdampak atau apalah. Jadi saya juga nggak tahu. Jadi memang di ITG ini saya selain sebagai dosen, saya juga mengurus di pusat bahasa dan juga mengurus juga di bagian pendidikan. Gitu. Oke. Baik Kang Rizky, saya ingin nanya, mungkin narik ke belakang dulu ya. Mungkin dari sekarang kan dosennya dosen bahasa Inggris di ITG-nya ya. Saya penasaran apa yang istilahnya mengambil niat dulu ya setelah lulus SMA ngambil jurusan bahasa Inggris nih Kang Rizky. Wah, ini pertanyaan menarik deh. Jadi sebenarnya Kang ya, kalau dibuka nih ya. Jadi memang saya passionnya sih bukan di bahasa Inggris sebenarnya. Awalnya. Ya, jadi memang karena Kang saya memang dari SD mungkin ya, dari SD, SMP, SMA, memang sebenarnya saya itu dicetaknya itu bukan sebagai seorang pendidik sebenarnya malahan. Tapi saya lebih ke atlet sebenarnya. Jadi nggak banyak orang tahu nih ya. Jadi sebenarnya saya tuh atlet badminton nih Kang dulu ya. Jadi memang dari kelas 5 SD itu saya udah aktif badminton. SMP jadi udah sering ikutan turnamen nasional, internasional maupun daerah lah ya. Jadi memang ketika sekolah dulu memang secara akademik saya nggak terlalu menonjol sebenarnya. Jadi nggak terlalu karena mungkin sibuk ya karena latihan, karena pulang sekolah latihan. Gitu. Jadi bahkan, atlet dari Padang ya? Iya, jadi karena memang saya bahkan ke sekolah pun saya bawa raket kan gitu. Saking saya terlalu ya mungkin karena memang ayah saya juga memang hobi badminton sebenarnya. Jadi memang saya hobi badminton itu memang turun dari ayah. Oke. Ya, karena memang ya kadang setiap pagi atau sore, kalau pagi sebelum sekolah kita sering main badminton dulu depan rumah gitu ya. Jadi memang ke akademik saya sih nggak terlalu selalu melirik sebenarnya. Walaupun memang di SD secara ranking sebenarnya saya masih 5 besar sebenarnya. Jadi tapi memang karena mungkin dunianya lebih banyaknya di badminton, bahkan di SMP sih sebenarnya, SMP itu yang paling anjlok sebenarnya ya. Di SMP itu saya lebih banyak badminton gitu.
Ya, karena memang ya ada dukungan dari orang tua juga Iya. tentu ya. Nah, ketika masuk SMA nih, kayaknya saya mulai berpikir karena memang ini cerita sedikit ya. Jadi ketika saya SMP mungkin ranking saya dulu mungkin hanya ranking 22 dari 25 gitu ya. Jadi memang agak anjlok lah. Sampai di satu titik di mana saya tuh nggak bisa masuk SMA yang saya inginkan, Kang. Gara-gara NEM saya kurang gitu. Dulu NEM ya NEM sistemnya. dulu kan. Dulu kan kalau nggak salah untuk daftar ini ya, bukan seleksi nih. Baru mau daftar tuh minimal NEM-nya itu 7. Oke. Saya tuh 6,9 gitu. Dikit lagi. Ya ada kekecewaan lah di situ ya. Ini yang di SMA negeri Di- atau negeri. di Padang ya? Ya Padang. Oke. Saya kan karena kan dulu jadi ada ini ya, ada shifting sebenarnya. Shifting itu maksudnya apa? Jadi ketika kelas 1 atau kelas 2 SMP dulu emang saya banyaknya badminton ya. Nah, ketika kelas 3 udah mau UN, jadi memang ketika mau UN tuh ya ada sedikit kekhawatiran lah dari orang tua saya. Udah sekarang badmintonnya dikurangin dulu katanya gitu kan. Fokus dulu ke UN segala macam. Ada perubahan environment gitu. Environment itu artinya lingkungan temen ada yang perubahan. Yang tadinya temennya tuh hobinya main gitu ya. Sekarang ngedeketin teman-teman yang hobinya belajar gitu kan. Nah, jadi ketika kelas 9 tuh mulai-mulai tuh agak-agak rajin belajar gitu. Akhirnya masuk 10 besar segala macam. Cuma sebenarnya kan telat ya. Karena nilai di kelas 1 kelas 2 itu udah kecil gitu. Gak kejar ketiga. Jadi sebenarnya di situ. Nah, jadi secara badminton saya dulu badminton ya juara-juara juga sih sebenarnya. Cuman di akademiknya lemah gitu. Ketika SMA saya mendaftar ternyata nggak dapat. Ternyata saya harus di sekolah mungkin ya bukan sekolah yang nggak saya pilih sebenarnya ya. Cuman mungkin sekolah yang bisa merubah diri saya sih sebenarnya. Nah, jadi ketika nggak dapat sekolah yang saya mau, akhirnya di sekolah yang mungkin yang saya nggak terlalu minat sebenarnya, tapi mungkin karena orang tua menyarankan di sekolah itu ya udah akhirnya saya ketika SMA tuh mulai berpikir sebenarnya gimana caranya supaya saya itu bisa menyeimbangkan antara olahraga dan akademik gitu. Nah, ada pengalaman bahkan orang tua saya juga sebenarnya ngasih challenge ya kan. Ya, challenge tuh gimana coba saya yang mau tahu katanya bisa nggak kamu badminton juara, sekolah juara katanya gitu. Coba kamu buktiin katanya gitu kan. Dan akhirnya saya bisa buktiin sebenarnya. Ya, ketika sekolah saya ranking 1, 2, 3 terus gitu ya. Ketika badminton juga tetap juara nasional, provinsi juga tetap juara. Nah, jadi tapi sebenarnya Kang, karena memang di awal itu saya sebenarnya dulu tuh sukanya IPA ya Kang, karena saya dulu IPA ya. Ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi saya lebih suka tuh sebenarnya kimia sebenarnya, lebih kuat kimia sebenarnya. Cuman karena memang orang tua saya tuh apa ya? Orang mengenal sosok Reski itu bukan karena akademiknya sebenarnya. Orang mengenal sosok Reski itu ya atletnya gitu. Nah, karena mungkin orang tua saya ngelihat di situ ada modalnya, mungkin karena kamu masuk kuliah kayaknya bisa pakai jalur prestasi. Gitu kan? Kamu bisa pakai jalur prestasi. Udahlah, ambil aja pendidikan olahraga. Awalnya itu orang tua saya sebenarnya mintanya pendidikan olahraga. Dan bahasa Inggris tuh sebenarnya nggak pernah saya lirik Kang. Oke. Nggak pernah saya lirik sama sekali. Targetnya berarti yang olahraga kemana waktu itu? Saya ke UMP kan, UM. Universitas Negeri Padang. Oke. Nah, kalau nggak UMP paling ke UNAN gitu. Pokoknya ada emang ibu saya juga nggak mengizinkan keluar dari Sumatera pulau Barat ya? sebenarnya. Oke. Jadi memang ya agak street parent sebenarnya ya saya itu ya. Bahkan kemarin juga suka diantar saya tuh gitu ya. Kayaknya memang orang tua saya itu memang menginginkannya ya udah kuliah di Sumbar aja. Bahkan kalau seandainya di Sumbar nggak dapat negeri, udah swasta di Sumbar gitu. Kalau misalnya ada challenge gitu ya, ada apa ya, ada opportunity untuk kuliah negeri di luar Sumatera Barat, orang tua saya lebih prefernya udah swasta aja di Sumbar. Gitu. Saking apa ya, kayaknya semua rata-rata orang tua kayak ada ketakutan sendiri lah ya, apalagi jauh dari orang tua gitu. Nah, di situ akhirnya ya itu tadi sebenarnya saya nggak ada ngelirik-lirik sama sekali bahasa Inggris sebenarnya. Bahkan bahasa Inggris salah satu mata pelajaran yang saya hindari malahan gitu ya. Gitu ya mungkin. Tapi bahasa Inggris saya juga agak kecil-kecil amat kan gitu. Tapi aman lah. Ya mungkin karena gurunya baik ya gitu ya. Ya nggak tahu juga nih bahasa Inggris saya nilainya aman gitu kan.
Tapi saya tuh sebenarnya lebih minatnya tuh karena olahraga tuh saya ngerasa nggak ada challenge bagi saya gitu. Challenge tuh ya Karena karena suka ya. karena maksudnya itu udah bagian dari diri saya gitu olahraga. Jadi saya ngerasa olahraga kayaknya kuliah nggak terlalu gampang, nggak terlalu sulit lah gitu ya. Cuman sebenarnya secara keinginan saya nggak ke olahraga sebenarnya. Jadi saya tuh Kang tipe orang yang agak penurut sebenarnya orang tua. Orang tua bilang apa nurut Menurut. gitu. Tapi sebenarnya saya lebih tertariknya ke kimia, bahkan ke teknik sih sebenarnya. Saya lebih tertarik. Nah, akhirnya daftar tuh ya. Daftar tuh. Ya dulu tuh namanya SNMPTN dulu saya masih ingat ya. Kalau tes tulis tuh SBMPTN dulu tuh. Sekarang nggak tahu lah ya. Apalagi tuh istilahnya. Nah, ikutlah SNMPTN saya dulu. Ambil di Padang dua-duanya di UNAN, di UNP sama UNAN. Ternyata nggak lulus dua-duanya kan, nggak lulus dua-duanya. Situ agak shock sih juga sih sebenarnya. Maksudnya saya kan rankingnya lumayan nih, maksudnya ranking 1, 2, 3 ketika SMA, tapi nggak lulus segala macam. Di situ saya agak-agak apa ya, agak-agak pesimis sendiri sih sebenarnya. Ngobrol sama orang, "Udah lah kamu yang penting kuliah aja, cari aja kampus-kampus yang ada di Padang," katanya gitu kan. "Oh udah masuk aja ke PGRI," apa dulu kalau nggak salah PGRI gitu, keguruan gitu semacam di swasta. Cuma mungkin saya teh, nah waktu itu tuh ada kesempatan Kang. Jadi dulu tuh ada jalur PTKIN. Jadi jalur perguruan tinggi negeri Islam, tapi dikhususkan untuk SMA atau MA mungkin ya, madrasah aliyah. Jadi khusus untuk jalur-jalur yang sekolah dari keagamaan gitu ya, di bawah Kemenak dulu. Nah kebetulan itu tuh kayaknya jalur nggak tahu, saya juga nggak tahu ya apakah sebelumnya ada apa enggak, tapi di situ tuh diberikan kesempatan ke 10 besar Oke. untuk ambil jalur itu. Ya saya termasuk lah. Tapi saya tuh nggak ngobrol ke orang tua sebenarnya bahwa ada jalur ini, tapi saya nyoba-coba aja. Karena saya ada jalur itu dan saya salah satu yang bisa mendaftar di situ. Akhirnya saya cobain lah. Nah, saya coba sebenarnya nggak ada niat ini ya, Kang. Coba-coba aja sebenarnya. Cuman ini berarti kampus-kampus yang di bawah Kemenak Bawah gitu ya. Kemenak, UIN gitu ya, IAIN gitu kan. Akhirnya saya cobalah. Sebenarnya nggak ada niat gitu ya, mau nyoba-nyoba aja karena memang orang tua juga tadinya udahlah di Padang aja gitu, PGRI gitu. Akhirnya saya coba, apa tuh, saya coba daftar dan saya ngambilnya nggak di Padang. Saya ngambilnya UIN Bandung sama UIN Riau. Iya. Pilihan pertama saya sebenarnya UIN Riau. Karena biar dekat lah ke Padang kalau Riau tuh gitu ya. Bandung tuh sebenarnya pilihan kedua gitu. Nah, bahkan dan kalau di Riau saya ngambilnya kalau nggak salah kimia pilihan pertama. Itu pendidikan atau kimia murni? Kimia murni. Oke. Kimia murni karena saya suka kimia ya dulu ya. Kimia pilihan pertama, kedua itu sistem informasi, ketiga itu ada informatika kalau nggak salah. Nah, yang UIN Bandung karena menurut saya ini pilihan kedua, ya udahlah terserah aja apa. Kayaknya bahasa Inggris aja gitu. Pendidikannya ya. Pendidikan bahasa Inggris, kimia, teknik informatika. Nggak akan mungkin pilihan kedua, paling pasti yang ada di otak saya itu orientasinya pasti di pilihan pertama. Rata-rata orang kan lulusnya pilihan pertama. Jadi sebenarnya di UIN Bandung tuh sebenarnya bukan pilihan pertama saya. Emang dulu saya pengen banget ke Bandung Kang gitu ya, tapi karena memang orang tua nggak mengizinkan. Karena dulu kan ketika di SMP itu flash sedikit ya. SMP itu kan sebenarnya kita ada beasiswa badminton dulu sebenarnya, SGS Elektrik namanya di Bandung dulu tuh. Nah, dari 5 orang, saya doang yang nggak berangkat dulu. Nggak berangkat karena orang tua saya nggak mengizinkan. Karena menurut saya, kata orang saya sih, katanya sih di umur saya yang segitu saya tuh belum siap. Gitu. Mungkin secara pergaulan bebas dan semacam lah ya, kita juga nggak tahu. Akhirnya, tapi di hati tuh masih ada keinginan buat ke Bandung sebenarnya, pengen gitu ke Bandung, lihat orang-orang ke Bandung. Bisa juga nggak tahu lah Bandung tuh seperti apa itu, tapi pengen aja gitu ke Bandung. Situ akhirnya nggak berapa lama gitu ya. Bahkan yang lihat pengumumannya bukan saya gitu, teman saya. Akhirnya tuh subuh saya masih ingat tuh, subuh jam 5 subuh kalau nggak salah. Tiba-tiba teman saya tuh nelpon, Reski katanya, kamu udah ngecek belum pengumuman apa? Yang PTKIN katanya. Belum, kamu lulus katanya gitu.
lulus di mana? Di UIN Bandung. Wah, apa? Pendidikan bahasa Inggris. Walah, kata saya agak bengong tuh kan di situ. Lah, pendidikan bahasa Inggris kata saya. Ya di apa ya? Di posisi saya teh nggak suka sebenarnya gitu ya. Pokoknya hari pengumuman itu kalau nggak salah hari apa? Hari Rabu kalau nggak salah pengumuman. Hari Rabu pengumuman. Akhirnya saya memberanikan diri lah ngobrol dengan orang tua, saya telepon. Akhirnya saya ceritain, ya Pak, bahwa saya tuh ternyata ada sebuah jalur yang diberikan oleh guru gitu, PTKIN, dan iseng-iseng saya nyoba dan ternyata lulus gitu. Tapi masalahnya di Bandung. Orang tua saya juga kaget kan, walah di Bandung katanya. Tapi karena ngelihat, karena terutama ayah saya itu bukan tipe orang yang sangat concern dengan pendidikan sebenarnya. Jadi orang tua saya, terutama papa saya gitu ya, ayah saya tuh tanpa pikir panjang disetujuin aja. Udah, Oke. ke Bandung aja katanya gitu. Peluang. Katanya gitu kan. Jadi karena kemarin yang SNMPTN itu kalau lulus gitu ya, mungkin di sini berarti rezekinya mungkin gitu ya. Tapi bahasa Inggris kata saya gitu, gimana? Ya udah katanya kejalanin dulu aja lah. Semua orang juga belajar dari nol katanya gitu kan. Oh ya udahlah. Kan di posisi Kang, saya belum pernah ke Bandung. Ayah saya juga belum pernah, keluarga kita aja belum pernah naik pesawat gitu. Paling karena ayah saya pernah lah, itu pun naik haji gitu kan. Ke Bandung kan belum pernah sama sekali sebenarnya. Akhirnya memberanikan diri hari Jumat Kang itu. Nah, saya dapat informasi dulu tuh, kalau salah informasi itu dari Twitter Kang. Oke. Twitter dulu tuh. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya cari-cari informasi bahwa ternyata dulu kita harus datang untuk verifikasi Kang ke kampus teh. Verifikasi data kalau nggak salah. Hari Senin kan, pengumuman hari Rabu, Senin terus verifikasi. Saya nggak tahu bahwa sebenarnya kita nggak usah datang, bisa dititipin aja gitu. Kalau kita punya saudara di Bandung, saking nggak taunya gitu ya. Udah kita berangkat ke Bandung, kata bapaknya. Nekat aja katanya. Nanti juga nyampe gitu kan. Akhirnya, akhirnya hari Jumat kan, itu Jumat belilah tiket pesawat. Sabtunya langsung berangkat kan, macam. Ya pokoknya ceritanya banyak lah. Ini sama bapak berarti Ya, berdua aja. Dan ternyata temannya bapak itu anaknya ada yang kuliah di UIN juga. pendidikan bahasa Inggris juga, Teh Meli namanya. Oke. Berarti seangkatan. Enggak, di atas saya 2 tahun. Oh, udah duluan. Udah duluan 2 tahun di saya. Nah, beliau lah yang memandu gitu. Oke. Naik Prima Jasa atau apa segala macam lah nyampe Bandung. Bahkan beliau juga yang nyari kosan buat saya dulu. Situ. Nah, cerita uniknya sih, sebelum saya kuliah, saya sempat les-les dulu. Untuk mempersiapkan bahasa Inggris. Oh, menarik nih. Saya kursus dulu. Menarik. Kursusnya pun private, Kang. Datangin guru langsung kan. Saking saya nggak bisa. Dan private itu conversation kan. Conversation segala macam. Jadi memang ya gitu ya. Saking sayanya nggak bisa sama sekali. Emang nggak bisa Kang gitu, bahasa Inggris tuh emang nggak bisa. Ya pokoknya dari dulu tuh bahasa Inggris tuh susah aja gitu kan. Nah, jadi ya begitulah akhirnya saya kenapa sampai memilih pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya bukan karena by accident sebenarnya gitu ya, bukan karena saya itu pengen. Tapi kan sudah terbukti di ITG sudah menjadi salah satu dosen yang favorit lah di mahasiswa-mahasiswinya ya. Ke bahasa Inggrisannya gitu. Bahkan sempat cerita juga kan bahwa Kang Reski ini tadi kan disebutkan diamanahi sebagai ketua lembaga bahasanya. Berarti ini kan sudah approve ya. Nggak mungkin lah memegang sebuah jabatan asal-asalan gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kayaknya nggak ada lagi deh Kang. Jadi ya ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang masih bingung ngambil jurusan nih. Ini kan banyak sekali gitu ya yang istilahnya anak-anak kelas 12 sekarang nih masih bingung jurusan apa ya. Padahal bentar lagi tuh untuk udah mau kuliah gitu. Tapi sebenarnya saya setuju sih Kang. Maksudnya memang kalau seandainya kita memilih jurusan itu memang harus sesuai dengan passion kita tentu. Kenapa? Karena mungkin untuk menghadapi challenge-nya itu mungkin akan lebih mudah. Karena kan kita mengerjakannya dengan hati gitu ya. Cuman kan ada juga sih orang yang ngambil jurusan yang nggak sesuai dengan dia, ada yang survive gitu. Tapi kan nggak semua orang survive gitu ya. Jadi tergantung dari mentalitinya, ya tergantung dari motivasinya juga. Saya juga jujur hampir menyerah juga dulu sebenarnya, gitu ya. Cuman karena saya bersyukurnya itu saya punya teman-teman yang mendorong saya untuk belajar, suportif gitu. Walaupun sebenarnya saya juga memiliki
kesulitan sebenarnya di semester awal tuh sulit sebenarnya Kang. Apalagi pas Sajidin kan full English kan di kelas. Kang juga tahu kan. Assalamualaikum Pak Sajidin. Pak Sajidin tuh salah satu yang dosen yang full English gitu. Iya. Kalau Miss Nia kan campur-campur, Iya, iya. Miss Dian campur-campur gitu. Assalamualaikum, Pak Bu Amin Nia. bahkan yang dikenal bager pisan gitu ya, juga campur-campur gitu ya. Tapi pas Sajidin kan full English kan gitu ya. Nah sebenarnya setiap kali masuk kelas pas Sajidin itu saya kena mental juga sebenarnya. Sering duduknya di pojokan. Tapi pas Sajidin tuh bukan tipe orang yang judgement gitu. Iya. Beliau tuh tipe orang yang ketika nggak ngerti beliau tuh apa ya, nggak pernah kayak underestimate dan sebagainya. Tapi beliau tuh tetap memahami gitu semacam. Nah sebenarnya beliau tuh yang salah satu juga yang membuat saya juga itu tuh. Jadi dosen itu gimana tuh ketika kita jadi dosen, walaupun misalkan anak didik kita nggak bisa, gimana tuh caranya supaya kita menunjukkan bahwa kita tuh peduli gitu. Merangkul gitu. Dan alhamdulillah sih dosen-dosen di PBI sih semuanya baik-baik ya Kang. Aman. Baik-baik semuanya. Jadi memang selama saya kuliah S1 tuh ya paling berkesan sih bagi saya. Karena nggak ada satupun dosen yang apa ya, yang meremehkan kita semuanya walaupun kita nggak bisa gitu ya. Terutama dosen bahasa Inggrisnya sih. Bahkan Miss Dian juga banyak yang membantu saya dulu. Karena saya tuh Kosma seumur hidup kan sebenarnya. Ya, sama. Dulu kan Kosma ya. Ya. Saya juga sama. Ya. Karena mungkin saya Kosma dan ngerasa ini mungkin bagi kasih konteks dulu ya. Kosma itu semacam ketua kelas ya. Jadi sama, saya juga Kosma seumur hidup, nggak dipilih-pilih lagi. Kalau sekarang kan Kosmanya bukan karena Kosma sih sekarang, PJ kan sekarang ya. Ada PJ mata kuliah ini, PJ mata kuliah ini. Kalau dulu kan Kosma. Dulu kan pakai SMS dulu kan. Oh iya, betul. Iya, dulu kan nggak SMS dosen kan. Betul, jadi SMS. Kosma. Jadi saya tuh tipe orang yang selalu beli SMS gratis buat dosen. Jadi sama Pak Muhibin ke Ajar nggak sih? Ke Ajar juga ya, oke. Ajar. Jadi saya tuh yang karena itu motivasi saya juga sih sebenarnya ya. Ketika saya di Kosma, otomatis kan saya harus harus memiliki nilai lebih lah gitu. Bahwa seorang Kosma tapi itu bisa gitu contoh kan. Ya, harus contoh bagian contoh semacam. Jadi memang karena saya Kosma dan sering nama saya tuh yang sering disebut di kelas gitu kan. Pasti. Nah, jadi dosen juga kan kontaknya pasti Kosma. Jadi karena kalau ngasih contoh tuh pakai nama saya. Itu sih sesuatu yang membuat saya saya berarti di mata kuliah ini harus bagus nih gitu. Supaya nggak mengecewakan dosen. Itu sebenarnya. Jadi tapi nggak menutup bukan berarti perjalanan saya juga gampang, enggak kan. Iyalah. Ya karena memang menurut saya sih sulit ya Kang. Jadi karena saya pernah juga ikut kursus dulu di KEC namanya. Apa sih ya? KEC Kampung English Cibiru. Yang di Cibiru itu ada KEC yang dari Kampung Inggris. Pernah juga setahun. Tapi nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Yang paling signifikan tuh sebenarnya ya belajar sendiri sih. Ya. Kalau sama Kang Pak Barjan pernah ini nggak sih? Saya jadi Pak Barjan sih nggak kajar sih. Tapi tahu. Pak Barjan tuh pernah ngegantiin lah sebentar. Pak Hafiz dulu ya suka ngegantiin. Okay. Pak Barjan tuh kan di Mahat kan. Ya, itu seangkatan juga ya saya. Jadi keingetan Pak Barjan sekarang udah di dakwah kalau nggak salah. Oke. Menarik. Baik Kang Rizky, menarik sekali ceritanya ya. Saya ingin nanya lagi mengenai titel dosen gitu ya. Semenyenangkan apa kehidupan seorang dosen? Ini mungkin ada yang penasaran. Semenyenangkan ya. Sebenarnya hidup dosen nggak menyenangkan sih. Kehidupan dosen tuh penuh beban sebenarnya. Oke. Mungkin ini bisa jadi masukan juga ya bahwa ya ini banyak cerita bahwa administratif bagi seorang dosen atau bagi seorang guru ini melelahkan. Tapi saya tidak akan mengorek bagian itunya. Saya ingin mengorek supaya teman-teman yang bagian sulitnya mungkin bisa di googling aja. Yang menyenangkannya aja, Kak Resi. Ya, sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya untuk jadi dosen itu kan sebenarnya kalau dilihat gaji ya jauh lah ya dibandingin BUMN dan sebagainya. Tentunya jauh, jaksa sebagainya atau misalkan pekerja teknik tambang sebagainya pasti jauh sekali. Kan menurut saya untuk jadi seorang pendidik itu kan panggilan hati ya Kang. Panggilan hati karena memang pastinya nggak semua orang bisa jadi dosen sebenarnya.
Karena kan jadi dosen itu kan kita harus memiliki kompetensi, nggak hanya kompetensi secara kognitif kan, harus punya pedagogi, sosial, dan Iya. sebagainya, psikologi, dan sebagainya. Karena menjadi seorang dosen itu menurut saya bukan suatu pekerjaan yang mudah, gitu Hmm. ya. Karena kan dosen dan guru itu sebenarnya beda ya kan. Kalau guru itu kan mengajar, hanya mengajar saja tugasnya kan di kelas. Tapi kalau saya orang dosen itu kan ilmuwan. Ya. Jadi secara bebannya berat sebenarnya. Bahwa ngelihat dosen itu seorang ilmuwan sebenarnya. Kenapa? Karena kan kita harusnya kalau seandainya kita lihat di negara-negara maju, sebenarnya dosen itu jam mengajarnya lebih sedikit sebenarnya. Harusnya ya. Harusnya. Karena banyak waktu yang digunakan seorang dosen sebenarnya harusnya itu meneliti, Research, sebenarnya. betul. Research sebenarnya. Itu yang membedakan kita sebenarnya kan. Karena kan guru itu kan bisa menggunakan metode apa dalam mengajar kan hasil dari riset seorang ilmuwan, ya seorang dosen. Nah, hal yang menyenangkan dari dosen itu sebenarnya adalah bahwa kita selalu ngerasa kurang sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, Oke. karena jadi seorang dosen berarti kita kan dituntut harus memiliki pengetahuan yang luas, gitu ya. Nah, salah satu hal yang menyenangkan tentunya kan berinteraksi dengan mahasiswa, gitu ya. Karena kalau berinteraksi dengan mahasiswa tuh saya pribadi ya suka ngerasa muda terus Kang, gitu Ya. kan. Kenapa? Karena kan kita setiap generation itu kan mereka punya karakter yang berbeda. Yep. Ya, kan ketika kita mengajar tuh kan kita nggak bisa memaksakan cara lama kita untuk mengajar generasi yang baru kan nggak bisa Yeah. gitu, ya. Nah, karena memang interaksinya situ, jadi ngerasa kalau saya pribadi kalau jadi dosen itu ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa itu ada kebahagiaan tersendiri bagi saya, gitu ya. Ketika kita bisa sharing ilmu kita, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, itu ada kebahagiaan mungkin nggak bisa diungkapkan dengan Yeah. kata-kata lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak jadi dosen saya jadi banyak tahu Kang gitu. Oke. Dan saya ngerasa ketika saya jadi dosen itu ternyata apa yang saya sudah tahu ternyata tidak ada apa-apanya Kang gitu. Kenapa? Karena semakin kita tahu, semakin kita nggak tahu sebenarnya. Ya. Gitu kan? Nah, itu sih sebenarnya jadi dosen. Jadi kalau seandainya dosen sih harus panggilan hati. Ya, jadi kalau seandainya jadi dosen tapi pengen nyari materinya ya jangan jadi dosen lah menurut saya gitu ya. Di Indonesia ya. Kalau Beda, Indonesia ya, di kalau luar Indonesia negeri ya. ya beda lah gitu ya. Kalau konteks Indonesia nih saya bukan merendahkan Indonesia, tapi memang itu fakta yang Fakta. terjadi hari ini gitu kan. Karena ada ketimpangan itu. Makanya Kang Reski saya tuh selalu bikin hashtag good teacher good salary. Iya. Selalu misalkan ngobrol dengan teman-teman komunitas yang istilahnya ya ini harusnya kan guru ataupun dosen ya istilahnya mah pengajar lah Iya. gitu mendapatkan kesejahteraan yang ya harus yang benar-benar gitu ya kayak dokter atau kayak apalah yang Iya, tadi yang disebutkan supaya nanti mungkin bisa terfilter tuh yang istilahnya dosen-dosen terbaik gitu kan hasil kan banyak cerita anak yang berprestasi ataupun itu kan tidak banyak yang mengajar. Iya, betul. Seharusnya kan secara idealnya ya yang terbaik Yang pintar tuh harus jadi harusnya cuman kan banyak yang menjadi pertimbangan itu masalah kesejahteraannya gitu. Karena menurut saya ironinya apa Kang? Bayangin kita sebagai seorang dosen itu kan kita harus menempuh pendidikan yang panjang ya. Tuh. 4 tahun S1. Sekarang tuh minimal S2 Iya. kan. Beda 2 kayak tahun. zamannya. Bahkan sekarang mungkin ke depan bisa minimal S3 lah. S3. Bahkan sebenarnya luar negeri pun negara-negara maju kan dosen tuh bisa menjadi dosen kalau dia udah post doktoral, Iya. bukan doktor lagi. Setelah doktor dia harus post dulu gitu kan. Tapi Indonesia kan S2 masih bisa. Cuman kan nggak nutup kemungkinan ke depan itu kan kita ada kemungkinan syarat pendidikannya itu kan doktor. Ironinya apa? Seorang dosen kalau dihitung-hitung secara pengeluaran untuk biaya pendidikan S2 S3 kan nggak sebanding dengan apa yang dia dapatkan sebenarnya. Gitu ya. Belum lah ya. Mudah-mudahan kedepannya ya. Mudah-mudahan ya. Hari ini mah belum lah gitu ya. Kenapa? Karena kan itulah menjadi salah satu motivasi kenapa kadang banyak orang yang mau jadi pengajar. Betul. Ya, karena apa? Karena ketika mereka jadi pengajar, mereka tuh nggak bisa fokus kan. Gimana mereka mau menghasilkan siswa yang berprestasi? Kalau untuk dapurnya aja, mereka nggak bisa berharap dari gajinya gitu. Tuh, masih mikirin masalah perutnya. Masih mikirin perut. Ya. Gimana dosen mau produktif? Nulis, ngeriset, bikin buku. Kalau setelah ngajar dia harus ngojek gitu. Ya. Dia harus gokar segala macam. Nyari Itu sambilan. terjadi Kang gitu Betul. kan. Nah, jadi memang ya itu ya
Itu yang terjadi gitu. Hmm. Makanya tadi kalau seandainya bukan karena panggilan hati, bukan karena keikhlasan, mungkin ya banyak kayaknya orang-orang nggak mau jadi dosen kan. Hmm. Ya saya akui sih jadi dosen tuh bukan gaya-gayaan sebenarnya karena tanggung jawabnya besar. Ya. Karena seorang dosen itu kan seorang ilmuwan. Kalau seandainya dia misalkan apa yang dia hasilkan itu hanya ala kadarnya, Hmm. ya berarti nggak punya dampak kan gitu. Betul. Baik, Kang Reski, tadi disebutkan beberapa bahwa Kang Reski ini adalah dosen dari ITG, Institut Teknologi Garut. Iya betul. Gambaran sedikit Kang, ITG itu apa, jurusannya ada apa aja? Oh iya, Silakan. di ITG itu kan Institut Teknologi Garut ya kan. Jadi dulu sebelumnya kita kan STTG dulu ya, Iya, iya. Sekolah Tinggi Teknologi Garut, dan alhamdulillah kita bertransformasi menjadi institut. Ya kebetulan kita merupakan sekolah tinggi terbaik Kang, Hmm. se-Jawa Barat Banten. Ya, Oke. dan alhamdulillah karena kita termasuk yang terbaik, kita di-ACC untuk naik ke institut. Institut gitu ya. ya. Nah kebetulan di ITG sendiri kita ada 5 prodi Kang. Ya ada teknik industri, ada teknik informatika, sistem informasi, teknik sipil, dan arsitektur. Jadi nih warga Garut yang mau jadi arsitek Ya, Garut ada nih ya di Iya, ITG ada gitu dong. ya. Ya. Ya jangan, karena masih sedikit loh yang tahu arsitek Betul, ada di Garut. betul. Nah ini ITG mungkin Nah salah satu jawabannya. sekarang itu karena karena sekarang tuh fokus pemerintah itulah pembangunan segala macam ya. Ya, Dan bahkan hari ini tuh kita tentunya nggak lepas dari dunia teknologi segala macam. betul. Kebanyakan peluang pekerjaan hari ini tuh ya teknik kan. Teknik. Ya, apalagi arsitektur. Karena di Garut kan belum ada ya arsitektur. Ini informatika. Sipil ya. Sipil, Nah, itu apalagi. temannya arsitek. Apalagi sekarang kan Garut lagi gencar-gencarnya Ya, infrastruktur semacam. Pasti mau tuh orang sipil. Jadi ya saya juga ikut seneng. Jadi ini warga Garut tuh istilahnya tidak jauh-jauh lah Betul, gitu di harus ke kota Bandung gitu kan. di sini juga udah terfasilitasi gitu, Betul. bisa ngambil jurusan yang arsitek dan Betul. seterusnya. Nah kemarin itu kita sudah berkolaborasi mungkin Kang Rizkynya, Iya, ada yang betul. namanya ITG Festival, Festival ya. ya. Alhamdulillah lancar tuh se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Boleh cerita Kang Rizky? Ya, kemarin kita alhamdulillah atas dukungan dari Premier English juga, kita alhamdulillah lancar ya Kang. Kita kemarin ngadain yang namanya ITG Festival. Jadi ITG Festival itu sebenarnya ajang Ini pertama ya? pertama ya. Oke, tahun Ini pertama. pertama ya, tahun pertama nih. Jadi kita tuh sebenarnya ajang apa ya istilahnya, kompetisi ya, kita fokusnya ke bahasa Inggris kemarin ya. Ada beberapa lomba-lomba bahasa Inggris, tapi kita juga nggak hanya lomba sih kemarin tuh. Kita kemarin juga ada bazar, di mana kita juga berkolaborasi dengan masyarakat. Dan kemarin juga kita ada acara workshop, Ya. ya, terus juga kemarin kita ada acara donor darah dan sebagainya. Dan memang tujuan kita mengadakan ITG Festival itu adalah untuk memberikan wadah sebenarnya. Ya, saya yakin bahwa sebenarnya siswa-siswa di Garut tuh bahasa Inggrisnya pada jago kan sebenarnya. Ya. Cuma mungkin ada yang introvert lah, ada yang mungkin mereka nggak punya wadah untuk menunjukkan kompetensi mereka, menunjukkan skill mereka. Nah, di situ sih kita tertarik mengadakan ini. Kadang siswa-siswa ini mungkin ya mereka tuh sebenarnya bagus gitu. Tapi mereka tuh nggak punya keberanian untuk misalkan untuk mengikuti lomba-lomba yang jauh. Ya. Nah, karena di ITG nih ya, di Garut gitu ya mungkin mereka nyoba yang dekat dulu. Ternyata Ya. ketika mau ikut ITG Festival, oh ternyata aku tuh bisa gitu. Oh nanti ada lomba nasional, ikut gitu. Nah, Jadi sebenarnya lebih ke stimulasi sih sebenarnya ke anak-anak sekolah, anak-anak SMA ya, terutama SMA kemarin ke Garut untuk ya menunjukkan bakat mereka di dalam bahasa Inggris tentunya ya. Kemarin kita ada lomba storytelling, ada speech ya, ada kemarin juga lomba bahasa Inggris tuh storytelling, speech, sama satu lagi apa ya kemarin, lupa lagi saya. Yang 2 sih yang paling kita tekankan kemarin. Tapi ini yang menarik, kenapa ke bahasa Inggris nih Kang lombanya? Kenapa nggak misalkan yang lain gitu? Kenapa bahasa Inggris? Jadi sebenarnya kan kemarin itu kita kolaborasi sebenarnya. Kolaborasinya sebenarnya kita ada video competition ya. Nah, jadi ada nggak hanya bahasa Inggris saja sebenarnya, ada bahasa Indonesianya juga, ada bahasa Sunda. Jadi kemarin itu karena saya di bawah lembaga bahasa tadi ya, dan jadi memang saya fokusnya ke bahasa Inggris. Jadi memang tujuan di situ karena memang sih menurut saya di Garut ini masih jarang ya ada promosi, paling di IP gitu ya. Di ITG yang teknik mah belum pernah gitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan aja sebenarnya bahwa bahasa Inggris itu
tidak hanya spesifik ke orang-orang dari pendidikan bahasa Inggris atau orang bahasa Inggris, bahkan kampus umum pun sebenarnya bisa mengadakan. Karena kan nggak menutup kemungkinan kemampuan mereka juga ada gitu. Bahkan bisa saya katakan orang-orang teknik itu sebenarnya bahasa Inggris mereka tuh lebih aplikatif sebenarnya. Iyalah. Nggak teoritis kan. Nah, tapi ketika mereka menjelaskan mereka nggak bisa sebenarnya. Iya. Beda dengan pendidikan kan mereka terstruktur gitu ya, menjelasin segala macam. Tapi orang-orang teknik tuh jago, tapi disuruh ngejelasin mereka nggak ngerti gitu. Karena mungkin kurang latihannya aja sebenarnya ya. Iya betul. Nah di situ lah jadi ada 3 festival. Dan kemarin juga kita ada video competition. Itu juga mereka menjelaskan tentang kebudayaan Garut, pariwisata yang ada di Garut. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Garut. Kita ada juga pakai bahasa Sunda segala macam. Jadi memang lebih kolaborasi sebenarnya. Oke. Ini boleh menyinggung lagi masih tentang bahasa Inggris nih Kang. Emang mungkin Kang Reski kan mengajar di teknik, tapi spesifikasinya ke bahasa Inggris. Boleh cerita nggak gimana nih Kang mengenai pembelajaran selama mengajar bahasa Inggris dengan mahasiswa teknik? Apakah ada cerita lucu atau mungkin ada cerita yang istilahnya membanggakan juga? Boleh di-share. Jadi sebenarnya ngajar mata kuliah umum itu sebenarnya kan secara level kan harusnya levelnya lebih level yang kompleks sebenarnya. Oke. Jadi bahasa Inggris itu harusnya kan spesifik ya. Ya, English for specific langsung ya. English for specific purpose. Jadi memang kalau teknik informatika berarti bahasa Inggris untuk teknika. Ya teknik informatika. Kalau bahasa sipil berarti English for civil engineering dan sebagainya. Cuman yang menjadi permasalahannya, problemnya itu kan yang saya lihat. Ini kan saya pernah ngajar juga di UIN ya. Saya dulu. Jadi sebelum ke ITG di UIN dulu ya. Jadi saya sebenarnya pengalaman ngajarnya startnya tuh nggak di ITG sebenarnya. Jadi dulu saya pernah ngajar SMP juga pernah, di kursusan juga pernah gitu ya. Nah ketika saya lulus S1, saya alhamdulillahnya itu langsung ngajar di pusat bahasa UIN dulu. Ngajar TOEFL kan, ngajar speaking dulu. Spesifiknya lebih speaking sebenarnya dulu ya. Nah, yang saya lihat perbedaannya adalah jauh sekali perbedaannya kan. Dari segi kompetensi anaknya gitu ya. Kalau di UIN dulu, ketika saya misalkan ngajar bahasa Inggris, dan ketika saya menyesuaikan materi, kan dalam bahasa Inggris itu kan kita mengajar itu kan lebih ke general English sebenarnya. General English itu kan berdasarkan CFR ya. Jadi levelnya itu Common European Framework ya. Jadi dilihat mereka tingkat proficiency-nya di level yang mana. Apakah A1, A2, B1, B2, C1, C2 dan sebagainya. Nah, kalau di UIN itu sebenarnya secara kemampuan mereka tuh merata sebenarnya. Rata kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi ketika saya start di level misalnya A2, mereka bisa mengikuti dengan baik. Karena secara basic mereka minimal udah ada lah gitu ya bahasa Inggris gitu ya. Nah, ketika saya mengajar ITG ini agak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena kemampuan bahasa Inggris mereka itu sangat dinamis sekali, Kang. Ada yang bagus-bagus pisan. Ada yang nol pisan gitu. Tapi banyaknya sih sedang ke bawah sih gitu ya. Nah, jadi ketika saya mengaplikasikan materi yang saya ajarkan di UIN dan saya ajarkan di ITG, itu nggak bisa kan gitu. Nah, English for teknik itu kan tingkat kosakatanya udah academic words. Iyalah. Level vocabulary-nya tuh kan udah tinggi gitu ya. Nah, pernah lah pertama kali saya ngajar, saya tuh mengajarkan English for informatics engineering. Dan dengan kosakatanya itu udah academic words gitu ya. Level teksnya tuh teks yang kompleks semuanya. Dan ngerti kan gitu ya. Sulit sekali ngajarnya. Jadi mereka tuh banyaknya ngahulang lah, Sundara lah gitu, banyak ngahulang. Ternyata saya baru mengetahui bahwa jangankan bahasa Inggris kan, ngomong bahasa Inggris aja susah gitu. That happens in Garut gitu kan. Nah, ngobrol pakai bahasa Indonesia juga masih dicampurkan pakai Sunda gitu. Nah, jadi memang itu tantangan saya berat di Garut itu kan. Ya, berat sekali. Jadi memang akhirnya saya mengganti itu levelnya. Menyesuaikan ya. Cuman jadi permasalahannya apa? Kalau seandainya saya ngajar di level yang terlalu dasar, kan gak semuanya dasar. Betul. Akhirnya yang bagus-bagus ini mereka ngerasa bosan gitu. Ketika saya naikin agak sedikit, yang ini gak kekejar. Ya walaupun yang bagus mereka agak mulai bisa mengikuti dengan baik, gak bosan lah gitu ya. Nah jadi sebenarnya yang menjadi tantangan saya ngajar di ITG itu adalah menyesuaikan gimana sih materi ini pas untuk basic, pas untuk yang
agak tinggi levelnya gitu. Itu yang agak sulit sebenarnya kan. Gitu ya. Karena yang saya lihat kebanyakan dari mahasiswa ITG memang secara basic mereka emang jauh sih sebenarnya. Ya. Jauh sekali sebenarnya gitu ya. Nah, akhirnya kan saya harus mutar otak nih gimana supaya sebenarnya yang harus saya tanamkan itu mindsetnya dulu sebenarnya. Ya, karena belajar bahasa Inggris itu kita harus kadang gini Kang, kadang ada luka lama gitu. Apa luka Ya lama? luka lama tuh maksudnya gini. Mungkin mereka ada perasaan tidak mengenakan ketika belajar bahasa Inggris dulu Oke. dan itu tuh masih berbekas gitu sampai hari ini. Contoh, kan ketika kita belajar itu pasti lingkungan itu mempengaruhi. Ya. Ya. Mungkin di Mungkin. daerah-daerah perdesaan ketika mereka belajar bahasa Inggris, ya bisa jadi mungkin ketika mereka aktif bahasa Inggris, teman-temannya ada yang ngejek lah, Ya. sosok Inggris maneh Ya, gitu ya, kan. ya. Oh lu Oke. sosok Inggris lu gitu kan. Akhirnya kan motivasi tadi tuh jadi tidak ada gitu teman-teman. Karena apa? Karena lingkungan tidak mendukung. Gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kebanyakan bahasa Inggris mereka itu bahasa Inggrisnya pasif kan. Ya. Pasif. Pasif itu artinya jadi mereka tuh mengerti, tapi ketika mau menyampaikan nggak bisa. Susah. Nah jadi terus yang itu yang pertama. Yang kedua tuh, yang ketiga tuh lebih ke confident-nya sih. Kebanyakan dari mereka tuh nggak confident, takut salah segala macam, gitu ya. Takut diejek, bahasa Inggrisnya jelek segala macam. Nah, hal yang selalu saya lakukan ketika saya mengajar selalu jadi psikolog dulu nih Kang. Ya. Psikolog tuh bahwa menekankan bahwa sebenarnya belajar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya kalau seandainya kita mau gitu, ya. Karena menurut saya ketika kita belajar melakukan kesalahan itu wajib gitu. Iya. Melakukan kesalahan itu wajib. Karena kita nggak pernah belajar kalau seandainya kita nggak pernah melakukan kesalahan. Yang ada di mindset anak-anak bahwa belajar bahasa Inggrisnya nggak boleh salah gitu. Kalau seandainya mereka misalkan, ya mereka tuh rata-rata tuh takut salah aja. Maka ketika mereka takut salah, mereka takut nyoba gitu. Rata-rata seperti itu. Terus yang ada di otak mereka tuh selalu bilang bahwa bahasa Inggris itu susah. Iya. Karena saya pernah baca salah satu buku nih kan, namanya itu Effortless English ya. Siapa ya penulis lagi? Saya tuh salah satu buku yang menarik juga nih buat saya. Di Effortless English itu saya diajarkan bahwa ketika kita belajar bahasa Inggris, otak kita itu harus di-set bahwa bahasa Inggrisnya gampang gitu. Ketika kita ngerasa bahasa Inggrisnya gampang, ya, jadi sebenarnya otak kita teh langsung secara otomatis teh memiliki pandangan bahwa apa yang akan kita hadapi teh gampang gitu. Tapi kalau seandainya otak kita tuh udah di-set itu bahwa sesuatu itu sulit, pasti akan sulit gitu. Nah, saya udah nyoba. Afirmasi. Jadi menurut saya pribadi sih dalam belajar tuh kita harus membuat diri kita itu senang dulu. Mood kita harus bagus dulu. Jadi ketika kita belajar sesuatu, jadi hasilnya bagus. Tapi kalau seandainya misalnya kita lagi moodnya nggak enak, terus kita paksain belajar, pasti yang akan ada itu adalah kebencian gitu. Gitu. Jadi di situ sih sebenarnya. Jadi saya selalu ketika ngajar itu selalu ngasih mindset ke anak-anak bahwa kalian tuh nggak apa-apa salah. Ya, belajar itu melakukan kesalahan itu normal. Dan itu tuh harus dilakukan. Kenapa? Kalau dari situ kalian nggak pernah belajar. Dan saya tuh nggak pernah kayak meminta mereka harus perfect gitu. Meminta mereka harus benar, gitu ya. Meminta mereka harus paham, enggak. Yang penting mereka mau nyoba dulu. Karena menurut saya sih yang paling penting dulu lah mereka menyukai dulu gitu. Kalau mereka belum menyukai pasti akan sulit gitu. Karena ketika mereka sudah menyukai, akan timbul ke diri mereka bahwa cobain lah belajar sendiri. Ya, itu sebenarnya. Dia lebih ke mindset itu sih sebenarnya saya tekankan. Oke, Kang Reski, ini menarik ya terkait ITG. Mungkin ada harapan besar gak bagi ITG sendiri dari seorang Kang Reski? Ya, memang sih harapan saya sebagai bagian dari ITG tentunya semoga ITG jadi lebih besar ya. Amin. Tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga ITB juga bisa memberikan kontribusi lebih ke masyarakat tentunya. Karena memang permasalahan hari ini ya itu bisa diselesaikan oleh mostly oleh orang teknik sebenarnya. Ya, di ITG itu salah satu
kampus teknik, ya murni teknik ya yang ada di Garut. Ya mungkin di kampus lain juga ada teknik sebenarnya, cuma tapi tidak semurni ITERG sebenarnya gitu ya. Ini memang kita lihat fenomena hari ini, menurut saya secara kebutuhan, apalagi sekarang tuh kita hidup bergandengan dengan teknologi dan segala macamnya gitu ya. Jadi memang apalagi di samping itu kan kita juga banyak disrupsi-disrupsi yang kita alami Ya. hari ini ya, bagi dunia industri gitu ya. Dan juga kita ada di dunia infrastruktur dan sebagainya, itu pasti butuh orang-orang teknik gitu kan. Jadi harapan saya ke depan itu ITG ya tentunya memiliki kontribusi yang lebih gitu ya, tidak hanya untuk Kabupaten Garut tentunya ya, tapi untuk Jawa Barat secara khususnya nasional tentunya gitu ya. Dan saya sih optimis dengan ITG karena memang yang saya lihat di ITG itu orang-orangnya secara kompetensinya bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus. Karena memang dari ITG bukan lulusan-lulusannya cek Kang. Iyalah. Ya dari ITB gitu kan, dari Unpad, dari UGM segala macam. Jadi memang dosen-dosennya kebanyakan dari dari ITB gitu ya. ITB. Jadi memang ya sebenarnya secara level mah udah Siap bersaing. siap bersaing sih sebenarnya gitu ya. Itu secara umum. Jadi memang terus memang orang-orangnya juga walaupun sedikit tapi kompetensinya bagus-bagus. Ya bukan orang-orang sembarangan lah gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau untuk teknik tentunya tantangannya besar ya. Tapi secara manfaatnya tentu lebih real dirasakan masyarakat sebenarnya orang teknik, apalagi infrastruktur. Apalagi sekarang Garut kan fokus ke infrastruktur pembangunan jalan sebagainya kan betul orang-orang teknik. Siapa lagi kalau bukan apa ya, bukan orang Warganya daerah sendiri. ya, orang daerahnya sendiri yang dipakai. Jangan sampai gitu ya. Di Garut banyak program-program ya yang membutuhkan orang teknik, tapi orang Garutnya sendiri nggak ada yang kepake kan. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang kompetensi di bidang itu. Makanya menurut saya butuh orang-orang Garut itu untuk memiliki skill teknik itu seperti itu. Oke. Baik nih, Kang Reski masih mungkin pertanyaan masih seputar pendidikan nih, Kang. Ada pandangan nggak Kang Reski terkait pendidikan Indonesia saat ini? Baik itu bisa berupa masukan atau mungkin saran, kritik boleh dikit. Pasti banyak kritik, cuman ada pandangan nggak? Misalkan, ya pendidikan tuh harus gimana dan seterusnya. Ini pertanyaannya sulit sekali nih sebenarnya. Sulit ya? Sulit sebenarnya. Kenapa ya? Kan menurut saya yang terjadi saat ini tuh apa ya? Dinamis ya. Dinamis itu maksudnya tuh karena memang kebijakan pendidikan kita itu gimana tergantung dari siapa yang berkuasanya gitu ya. Ya, kadang yang terjadi di lapangan itu adalah sebenarnya kita ya sebagai seorang dosen maupun guru sebenarnya ada kegelisahan tuh apa? Setiap 5 tahun sekali pasti kita tuh gelisah sebenarnya. Kenapa? Karena kan wah ini pasti rubah lagi, oh ini pasti rubah lagi gitu ya. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu adalah seolah-olah gitu ya, ini kritik dulu lah ya, seolah pendidikan ini itu tergantung siapa yang berkuasa jadinya, gitu ya, bukan tergantung dari apa yang dibutuhkan gitu. Itu sebenarnya kan yang terjadi, gitu ya. Akhirnya rubah lagi kebijakan. Nah, misalkan ini udah bagus karena mungkin takut ini mah punya si eta, orang rubah dari bahari menyesuaikan dan semuanya. Itu yang menjadi problem hari ini. Dan menurut saya yang terjadi hari ini tuh adalah ya tadi ya administratif itu. Karena kita sebagai pendidik tuh Indonesia itu pendidikan tuh terlalu banyak administratif dan segala macamnya. Ya administratif tuh numpuk gitu. Tapi secara apa namanya kesejahteraan nggak sesuai dengan apa yang tertumpuk gitu. Nah, that's the problem actually. Dan terus yang ingin saya sarankan untuk pendidikan kita ini adalah bahwa diharapkan itu sebenarnya kebanyakan permasalahan hari ini itu adalah kebanyakan siswa-siswa kita maupun mahasiswa itu mereka tuh tidak memiliki kompetensi yang mencukupi, yang mumpuni gitu. Jadi kebanyakan mereka hanya sekedar lulus aja. Ya, hanya sekedar lulus dari sekolah, hanya sekedar lulus dari kuliah gitu, tapi mereka tidak memiliki kompetensi. Nah, jadi apa permasalahannya? Jadi kesulitan bukan sebenarnya kadang bukan masalah lapangan pekerjaannya sebenarnya. Yang permasalahan itu adalah skillnya yang nggak ada. Ya, kalau seandainya lapangan pekerjaannya kurang, pasti
dari teknik industri misalnya informatika pasti ada yang nggak dapat kerjaan gitu. Tapi kenapa orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik, kemampuan yang bagus, mereka selalu punya peluang? Kenapa? Karena mereka memiliki kompetensi gitu. Nah, jadi yang saya harapkan gitu ya, siswa kita itu harus dibekali dengan kompetensi yang cukup. Karena inkompetensi yang membunuh itu sebenarnya adalah inkompetensi itu. Orang-orang yang masuk ke sebuah misalnya sebuah permasalahan dan mereka tidak kompeten, itu bisa menjadi malapetaka gitu. That's the problem actually. Tapi ketika misalkan seorang mahasiswa memiliki kemampuan yang bagus, kompetensi yang bagus, menurut saya walaupun mereka tidak bekerja dengan orang lain, pasti mereka bisa mencari peluang untuk mereka sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi kelemahan pendidikan kita hari ini. Jadi pendidikan hari ini tuh kadang seolah-olah yang penting mah lulus we, yang penting mah ijazah we gitu. Tapi ijazahnya nggak terlalu meaningful gitu. Meaningful itu artinya nggak merefleksikan otak mereka gitu. That's the problem. Gitu ya. Apalagi kan sekarang kita lihat hasil dari PISA kita berapa. Ya, PISA kita berapa. Itu kan menunjukkan sebenarnya pendidikan Indonesia tuh jauh ketinggalan sebenarnya. Gitu ya. Jauh sekali. Apalagi hari ini kan Indonesia tuh banyak sekali tantangannya ya. Pendidikan Indonesia tuh banyak sekali tantangannya Kang. Dari new culture yang masuk ke sini, cara istilahnya pergaulan bebas segala macam. Ya, banyak distraksi yang mempengaruhi cara siswa berinteraksi, belajar semacam itu banyak sekali. Ditambah dengan adanya AI hari ini kan, kebanyakan siswa ataupun mahasiswa yang saya lihat hari ini banyak mereka tuh kadang tidak menggunakan otaknya. Ini bukan berarti mereka nggak punya otak ya. Artinya apa? Mereka tuh terlalu ketergantungan gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa berpikir secara kritis, nggak bisa berpikir secara evaluatif gitu ya. Jadi mereka tuh agak sulit untuk diajak untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena mereka tuh sudah tergantung. Ada tugas ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Ya. Akhirnya otak mereka tuh nggak dipaksa untuk berpikir dan akhirnya ketika mereka mengalami hal-hal yang sulit, mereka nggak punya jalan untuk mencari solusinya gitu. That's the problem menurut saya. Oke. Jadi memang itulah tantangannya hari ini ya. Jadi saya berharap sih ya tentunya itu juga nggak terlepas dari kompetensi guru-gurunya ya. Ya karena menurut saya hari ini banyak juga yang ya intinya lah guru-guru juga harus bisa beradaptasi dengan sama-sama ya. Dengan teknologi. Jadi tidak hanya siswanya dituntut untuk untuk memiliki kompetensi, tapi kompetensi itu kan dapat dari siapa? Kan dari guru. Dan guru juga harus adaptif. Apalagi kan hari ini kan nggak bisa kita menerapkan metode-metode konvensional ya. Karena yang kita hadapi ini adalah generasi yang berbeda gitu. Cara lama tuh mungkin nggak cocok dengan hari ini. Makanya tantangan sebagai seorang guru hari itu berat Kang. Karena menurut saya kita tuh harus lebih tahu dari siswa kita. Karena bisa jadi siswa kita lebih tahu daripada kita gitu. Bener. Iya. Guru tugasnya mah tuh babari. Jadi ada perkataan seperti itu gitu. Jadi jangan sampai siswa kita lebih pintar daripada kita. Ya. Karena kalau seandainya siswa kita lebih pintar dari kita, hal-hal cheating itu akan lebih mudah munculnya gitu. Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan selanjutnya terkait buku nih Kang. Karena ini masih relevan istilahnya tentang pendidikan juga gitu ya. Saya percaya bahwa seseorang yang hebat itu pasti setidaknya telah menemukan satu buku dalam hidupnya ya. Mungkin Kang Resi bisa rekomendasikan buku apa yang telah dibaca yang istilahnya satu aja deh. Itu baik buku luar atau buku dalam yang istilahnya ini bagus misalnya. Salah satu yang merubah hidup saya ya. Boleh, atau yang istilahnya buku terbaik yang pernah dibaca boleh, atau salah satu boleh. Yang masih relevan dengan apa yang saya lakukan sampai hari ini. Yang sangat berbekas lah di saya dan alhamdulillah itu agak merubah diri saya gitu. Itu Atomic Habits. Oke. Dari John Clear itu ya. Jadi memang saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka baca buku kan sebenarnya. Ya, bukan tipe orang yang suka baca buku. Saya mulai suka baca buku tuh sebenarnya ketika S2 sih sebenarnya. Linguistik ya. Linguistik karena kan bukunya tebal-tebal itu ya. Linguistik. Karena linguistik itu gue akhirnya
Tapi saya menarik dengan, walaupun sebenarnya buku lain juga saya juga baca, tapi yang paling melekat ke diri saya dan ngerubah diri saya itu ya Atomic Habits sebenarnya. Jadi buku ini tuh benar-benar ngajarin saya bahwa ketika kita ingin berubah itu nggak perlu radikal gitu. Ya. Ya nggak perlu harus misalkan pengen sehat, bukan berarti kita teh harus misalkan ngubah semua jenis makanan, nggak mungkin ya. Ya maksudnya kita kalau ingin berubah nggak perlu muluk-muluk ya, minimal 1% lah ya setiap harinya. Tapi konsisten. Karena menurut saya yang paling penting dalam perubahan itu adalah konsistensi sebenarnya. Konsisten. Sama kayak belajar ya. Betul. Contoh belajar bahasa Inggris. Jadi ketika belajar bahasa Inggris nggak harus radikal. Sehari 20 kata harusnya dihafal, enggak sih sebenarnya. Walaupun misalkan sehari 1 kata, tapi menurut saya efeknya akan luar biasanya nanti gitu. Akan kerasa nanti gitu. Atau misalkan dalam belajar bahasa Inggris, oh saya teh masih susah di listening. Ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah memulai untuk misalnya latihan listening, kalian nggak pernah bisa. Tapi walaupun misalkan kalian nggak ngerti, tapi kalian dengerin aja gitu. Minimal kalian dengerin aja, nggak ngerti juga nggak apa-apa sebenarnya dengerin. Tapi kan lama-kelamaan, ya kan pendengaran kalian akan terbiasa, otak kalian akan menerima. Gitu ya. Tapi nggak usah harus sehari teh berapa, enggak, sehari 1 aja gitu kan. Ya minimal otak kita teh beradaptasi gitu ya. Itu akan otak kita juga akan apa namanya? Akan apa namanya istilahnya? Akan memproses bahwa hal yang selalu datang itu dia akan menjadi terbiasa, otaknya akan lebih mudah memprosesnya gitu ya. Nah, itu yang selalu saya terapkan. Jadi dulu kebiasaan saya jelek, Kang. Jadi misalkan ini jujur ya. Kadang subuh teh susah bangun gitu ya. Terus pagi-pagi teh kadang subuh teh tidur lagi dan semacamnya. Terus jarang baca buku semacamnya. Jadi agak sulit sih saya baca buku. Nggak tahu, mual aja gitu. Kenapa? Karena nggak biasa gitu kan. Terus juga ketika nulis juga misalkan kalau ada tugas tuh nulis tuh ya. Jadi kadang semua itu di otak gitu. Tapi nggak ada aplikasinya, nggak ada apa ya, nggak ada realita yang dilakukannya. Nah, makanya kadang saya ketika misalkan contoh bikin artikel nih, nggak apa-apa sehari 1 kalimat gitu kan. Ya. Tapi konsisten. Yang paling saya terapkan tuh ketika saya bikin tesis sebenarnya. Saya baca buku itu kan ketika saya nulis tesis itu. Jadi nggak apa-apa 1 hari 1 paragraf. Tapi konsisten. 1 paragraf. Setiap 1 paragraf berapa hari kan jadi berapa bab, jadi berapa halaman kan gitu. Tapi konsisten nggak apa-apa. Yang kita lakukan itu cuma misalkan sedikit gitu. Sama dengan belajar bahasa Inggris, memang sehari 1 kosakata. Tapi masuknya ke long term memory gitu. Benar-benar kita aplikasikan semacam. Nggak harus banyak dan sebagainya. Atau reading misalkan sehari teks pendek, tapi konsisten. Akhirnya kan kita terbiasa. Itu sih yang ngerubah. Jadi nggak perlu radikal, ya paling ya sedikit-sedikit aja. Tapi konsisten. Baik, Kang. Ini makasih banyak nih untuk obrolan hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen saya ajukan. Mungkin bisa offline aja nanti ya. Siap. Ini kasihan waktunya sudah terbuang hampir sejam Wah, setengah. nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaan terakhir. Saya ngobrol. Pertanyaan terakhir nih Kang Reski. Mungkin ada pesan atau mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Sekaligus mungkin closing statement dari Kang Reski. Silakan. Ya, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Rikrik nih ya yang udah mengundang saya. Sebenarnya apa yang kita diskusikan juga ini sesuatu yang sebenarnya kita sering obrolkan juga ya sebenarnya gitu. Cuman memang mungkin ada hal yang mungkin bisa kita sharingkan ke teman-teman ya, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Saya juga menyampaikan bahwa inilah pengalaman saya gitu ya. Bahwa ternyata orang yang hari ini bisa bahasa Inggris itu dulunya juga nggak sesuka itu gitu ya. Cuman memang yang perlu saya tekankan adalah yang paling penting itu adalah kita harus apa namanya ya, harus mendatangkan motivasi sendiri diri kita untuk belajar gitu ya. Karena hal yang selalu saya ingat ya, ini perkataan orang tua saya gitu ya. Karena dulu saking saya benci ke bahasa Inggris, bisa jadi apa yang kita benci ya itu bukan sesuatu yang buruk bagi kita. Bahkan itu bisa menjadi hal yang paling terbaik yang sudah disiapkan oleh Allah gitu ya buat kita. Jadi yang paling penting adalah dalam melakukan sesuatu kita harus ada penerimaan dulu. Penerimaan dulu artinya
Ketika kita diberikan sesuatu hal yang kita tidak sukai, ya kita terima dulu aja. Ya. Ya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang mungkin bisa membawa jalan terbaik buat kita gitu kan. Jadi menurut saya dalam bahasa Inggris hal yang penting, apalagi hari ini ya. Jadi ketika Anda bisa bahasa Inggris, mungkin ada sebagian orang bilang, oh belajar bahasa Inggris itu udah gak terlalu berpengaruh, ini kerjaan saya, yes gitu ya. Tapi Anda kerja di mana gitu ya. Karena realita hari ini, ya kalau Anda ingin bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ya Big Four, atau perusahaan internasional, atau nasional, multinasional, salah satu yang harus Anda miliki adalah kemampuan bahasa Inggris tentunya. Ya, kemana berkorelasinya? Your salary, of course, gitu ya. Ya mungkin kalau seandainya Anda kerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak perlu bahasa Inggris, ya mungkin ya salary-nya segitu. Tapi ketika Anda kerja di perusahaan internasional dengan kemampuan bahasa Inggris, mungkin salary Anda lebih dari itu. Ya. Jadi menurut saya bahasa Inggris itu hari ini adalah bukan sesuatu yang asing lagi sih, ada sesuatu kebutuhan gitu ya. Nah, belajar bahasa Inggris menurut saya hari ini, bahkan menurut saya hari ini gitu ya, tidak hanya kita butuh teacher sebenarnya, tapi kita juga bisa belajar mandiri juga. Mungkin di sekolah atau di tempat kursus mungkin kita diarahkan untuk materi-materi tertentu. Tapi sebenarnya kan untuk memperkuat materi tersebut kan kita bisa lakukan sendiri. Apalagi kalian sekarang kan bisa menggunakan aplikasi artificial intelligence ya. Untuk latihan kalian punya banyak resource dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu adalah niatnya dulu gitu ya. Kalau kita udah punya niat sih menurut saya belajar itu ya menguasai sesuatu itu bisa gitu ya. Jadi menurut saya there's no impossible things ya. Nggak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Karena yang paling yang membuat satu sulit itu adalah our mindset sebenarnya. Ketika kita menganggap itu sulit, ya pasti sulit. Ketika kita menganggap itu gampang, ya pasti otak kita memprosesnya itu gampang sih. Karena yang membuat itu sulit itu adalah kalau kita selalu bilang ke diri kita bahwa kita tidak mampu, maka diri kita nggak mampu gitu. Tapi ketika kita bilang ke diri kita bahwa kita mampu, pasti kita tuh punya jalan gitu. Pasti otak kita coba berpikir bahwa gimana nih caranya gitu dan sebagainya. Ya, that's based on our mindset sebenarnya gitu. Itu jadi ke teman-teman bagi yang sedang belajar bahasa Inggris, lagi berjuang bahasa Inggris, jangan pernah menyerah ya. Kata Mr. Sajidin nih ya, study is painful katanya, but being stupid is more painful kan gitu ya. Ya, karena belajar itu menurut saya sih memang sakit ya, menyakitkan gitu ya. Tapi kan kita bisa merasakan manfaatnya kan nanti gitu ya. Ya, knowing everything is one of the happiness kan. Mengetahui segalanya itu sesuatu dari kebahagiaan. Tidak mengetahui apa-apa itu salah satu apa kira-kira malah petaka sih menurut saya. Karena menurut saya melakukan apapun itu butuh ilmu kan gitu ya. Ya itu juga bahasa Inggris. Jadi ketika kalian merasa kalian nggak bisa bahasa Inggris, berarti ada yang salah dari cara kalian belajar. That's the point actually. Oke, thank you Kang Rizky ya. Berarti when there is will, there is There's a way. way. Gitu ya. Yang paling familiarnya itu. Itu mungkin Kang Rizky hatur nuhun ya untuk Sama-sama, obrolan hari Kang ini. Sama-sama. Ini istilahnya mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil beberapa insight dari Kang Rizky ya, beberapa cerita dan juga mungkin inspirasi ke depannya. Nuhun pisan nih ya. Sami-sami. Semoga lancar untuk Amin. segala macamnya lah, untuk dosennya, ITG-nya, Sami-sami. keluarga juga sehat-sehat semuanya ya. Nuhun Kang Rizky. Sami-sami, Kang. Baik, teman-teman, itulah Rizky Ramadhani dari ITG. Terima kasih.